90,2 Serambi FM Syedar Alun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kupi Bengoh. Dan masih bareng Syita nih. Ada kakak-kakak hebat yang punya bakat yang luar biasa Syedar Alun. Ada Kak Zakia Ulfa selaku fashion designer. Hai, halo Syedar Alun. Halo juga. Dan ada juga Kak Cun Marah Syedar Alun selaku make up artist. Assalamualaikum. Kembali lagi kita. Dan kita udah di segmen kedua nih ya Kak ya. Nah Syedar Alun, hari ini Kupi Bengohnya kita akan bahas terkait temanya masa pandemi tidak berpengaruh bagi make up artist dan fashion designer. Wah, kenapa ya? Nah, untuk itu kita akan bincang-bincang lagi nih bersama Kak Zakia dan Kak Merah ya Syedar Alun. Nah, kalau tadi kita udah banyak tanya nih terkait kenapa mau terjun ke dunia fashion, make up ya Kak ya. Gimana cara memilih make up yang cocok, baju yang cocok. Bahkan ya Syedar Alun, ternyata penentuan baju juga dilihat dari wajah ya Kak ya. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat setelah perbincangan ini. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih bisa via telepon ataupun WhatsApp di 0811 90 0811 68 9020. Oke, Kak. Tadi kan kita udah banyak hal yang kita bahas juga nih terkait pengantin ya. Nah terus Kak Merah sendiri gimana pengantin yang mau nikah selama pandemi ini Kak? Bagi pengantinnya kan mungkin ada make upnya yang beda, tentu beda ya. Mungkin karena kita udah harus pakai masker. Kalau selain itu ada nggak Kak perbedaan pengantin yang selama pandemi sama sebelum pandemi ini? Ya, kalau dalam bookingan pengantin itu untuk make upnya sendiri itu tidak ada bedanya ya, karena untuk sudah memakai masker atau tidak ya. Karena memang untuk pengantin make up yang kita berikan itu memang berbeda, berbeda dengan make up yang biasa-biasanya ya, ketahanannya gitu. Terus tadi pertanyaannya lagi? Iya, selama pandemi ini beda nggak dengan make up biasa? Berarti sama ya Kak ya? Sama, make up yang kita pakai juga sama gitu. Ketahanannya juga tetap sama. Brandnya juga sama. Harganya juga sama? Harga bisa langsung dikonsultasikan ya. Karena kan lagi pandemi kan. Iya, benar. Nah, kalau misalnya selama pandemi ini ada nggak sih hambatan bagi kakak sendiri nih selaku kakak make up semua ya? Ada nggak hambatannya atau mungkin kerugiannya atau malah mungkin meningkat nih pengantin selama pandemi ini Kak? Ya, saya merasakan sendiri selama pandemi ini banyak orang yang yang mereservasi makeup akad nikah ya, karena mereka memang ingin tampil cantik dengan makeup yang simple dan cantik, dan mereka memang memilih saya dikarenakan makeup saya ini kan warnanya itu lebih ke natural ya. Jadi tidak ada pengaruh yang seperti signifikan sekali sih, karena memang akad nikah itu memang tidak dilarang ya dari pemerintah sendiri. Jadinya calon pengantin ya dia ingin tampil cantik juga, jadinya tidak ada pengaruh yang signifikan sekali. Oke, berarti masih stabil ya Kak di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah. Nah, kalau Kak Kia sendiri gimana nih Kak pengantin yang mau nikah selama pandemi ini? Apakah ada batasan-batasan bajunya juga nih untuk menikah selama pandemi ini Kak? Palingan yang jangan berekor gitu ya. Jangan terlalu berekor, yang slim aja gitu, yang slim. Besok kalau kita bilang peningkatan lumayan ya, karena Kia baru 2 bulan ya. Alhamdulillah yang bookingnya tuh udah belasan gitu. Wow, luar biasa sekali loh Syedar Alun. Dalam jangka waktu 2 bulan ngasilin baju 5 buah ya Kak ya? 5 buah dan sudah ada belasan. Ini peningkatan luar biasa sekali. Jadi nggak kaleng-kaleng lah bahasanya fashion designer kita ini ya. Dan terus Kak gimana sih kalau misalnya, berarti hambatan selama ini nggak ada ya Kak? Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah. Belum. Kalaupun ada mungkin bisa diatasi ya. Bisa diatasi. Cara atasinya gimana kalau misalkan nih nanti ada hambatan selama pandemi ini, pengantinnya tuh gimana cara atasinya? Itu palingan orang geser tanggal gitu ya, pindah tanggal gitu. Tapi kalau orang kan biasanya kalau cancel kan tetap hangus gitu. Iya, kita sistemnya gitu juga, cancel hangus. Tapi kalau pindah tanggal ya nggak masalah itu ya. Kita bisa maklumin juga, ini kan lagi corona. Dia juga ngalamin kayak gitu ya. Karena dia menikahnya juga pada saat lockdown ya. Dia bisa ngerasain juga gitu gimana ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini masih aman ya Kak ya. Alhamdulillah ya, masih aman. Nah ini Kak, yang banyak menjadi viral di para kaum wanita, kaum make up ya Kak, terutama Kak Merah nih. Mungkin sering kita dengar
Kak saya mau nikah, Kak saya mau dong di make-upin untuk wisuda ya Kak. Tahu-taunya pas datang kok di make-upin untuk nikah ini nah itu. Pernah nggak sih Kak kejadian seperti itu? Iya itu ya pernah ya. Nah gimana tuh Kak? Jadi ya kalau misalnya untuk makeup itu memang saya beda ya. Untuk makeup wisuda itu produk makeupnya beda. Yang saya gunakan untuk produk makeup wedding ya. Jadi kalau memang dia mau pakai makeup dengan tema makeup wisuda, ya udah saya memberikan makeupnya makeup wisuda gitu. Tapi kalau misalnya dengan makeup wedding itu ya kita pelayanannya itu memang beda, servisnya itu memang sudah berbeda dari makeup wisuda ya, ketahanan alat makeupnya juga, brand makeupnya juga memang berbeda dari makeup wisuda. Jadi kalau misalnya apa-apa terjadi di lapangan nanti ya jangan dikomplain karena dia mintanya dengan tema makeup wisuda gitu. Berarti pernah kejadian ya Kak ya? Iya. Jadi dijalani aja lah yang kayak gitu ya. Sabar ya. Iya, pasti nanti akan diganti lagi nanti kan. Hebat nih makeup artis kita nih ya, Syeda Ralun. Nah, boleh tahu nggak sih Kak pengeluaran untuk MUA nih? Mungkin Syeda Ralun masih belum mengerti. Wah kan sama aja ya, sama-sama simple make up, finishingnya sama aja ya kalau kita lihat. Mungkin banyak Syeda Ralun yang belum mengerti Kak bedanya harga atau pengeluaran untuk make up ketika menikah, ataupun teknik-tekniknya atau servisnya. Boleh nggak Kak dijelasin biar Syeda Ralun lebih ngerti? Oh seperti ini, bukan lebih ngerti tapi bisa merasakan posisi MUA gitu. Bedanya kalau misalnya kita memberikan pelayanan make up untuk wisuda sama nikah, kenapa bisa harganya semahal itu? Beda dengan make up waktu wisuda. Oke. Ya jadi kalau misalnya make up wisuda ya kita bilang ya, itu pasti pelayanannya itu di hari H ya, di hari H dia mau make up. Kemudian produk yang kita pakai juga bukan produk yang high karena wisuda itu kan yang memakainya itu mahasiswa. Jadi kantongan mahasiswa yang kita berikan ya. Nah, kalau misalnya yang wedding itu sebelum hari H-nya itu kita sudah men-treatment, Dek jangan pakai ini ya, Dek kamu harus maskeran dulu ya. Jadi memang kita perlakukan dia seperti ratu ya kan. Jadi tidak hanya di satu hari itu aja ya. Kemudian kalau dari alat makeupnya juga saya memakai makeupnya itu memang berbeda ya, tekniknya juga cara pasang alisnya. Dari alis kita bisa lihat alisnya harus memang betul-betul bagus. Dari matanya juga harus kita timpa dengan shadow yang memang betul-betul natural bagus gitu ya, sehingga mata itu kan kelihatan lebih nyala hidup ya. Nah dari pemasangan mata, jadi lebih ke tekniknya ya. Jadi kita itu dibayar tuh tekniknya yang mahal, teknik dan produknya yang mahal. Jadi memang beda ya Kak ya. Beda, sangat berbeda. Jadi tidak hanya dari make upnya saja ya Syeda Ralun, tekniknya. Makanya kenapa kalau misalnya aura orang menikah sama aura orang wisuda tuh beda banget nih Syeda Ralun. Jadi jangan lagi dong Syeda Ralun, mungkin ada yang niat mau bilang make up untuk wisuda atau make up untuk kondangan, tahu-taunya untuk nikah. Sayang banget loh Syeda Ralun, karena bukan hanya muanya aja yang sayang. Muanya menurut kita nggak ada sayang, dia tetap dapat fee-nya ya Kak ya, dan tetap memakai make up sesuai wisuda. Tapi sayangnya Anda Syeda Ralun, karena make upnya nggak bisa bertahan lama sesuai dengan make up wisuda, dan auranya sama aja nanti takutnya dengan tamu undangan ya Kak ya. Seperti itu. Jadi Syeda Ralun, makanya beda nih untuk make up wisuda sama make up nikah. Nah, kalau misalnya Kak Kia sendiri untuk baju nikah nih Kak, ada nggak sih Kak yang pengen bajunya tuh biasa aja tapi bisa kelihatan tuh kalau misalnya ini baju nikah gitu? Ada sih, ada. Cuman ya orang nih pengennya tuh kayak Kia bilang tadi ya, slim aja gitu. Cuman mainnya tuh di pahitnya. Pahitnya tuh yang di dadanya tuh yang membuat mewah gitu aja sih saran orang tuh. Perbedaan harga juga ada ya Kak ya? Ada sih gitu. Nah boleh nggak sih Kak kalau misalnya kita mau jahit baju nih bahannya dari kita tapi memakai jasa Kakak gitu? Boleh. Bisa. Oke, sip. Saya Syeda Ralun, jadi antara makeup artist dan MUA ini saling berkaitan ya. Nah, gimana? Benang merah deh. Gimana sih kerjasama antara makeup artist dan fashion designer nih Kak? Kalau dari Kak Kia? Gini kan, sama-sama menguntungkan gitu ya kan. Kalau Kia kan emang nggak bisa makeup, ya kita serahkan sama MUA gitu. Habis itu MUA mungkin ada juga baju, mungkin ada yang tertarik baju yang di Kia ya kan Kak. Kayak Kia udah pengalaman ya sama Kak Merah gitu ya.
Kemudian bedanya tuh di harga gitu. Kalau kita ada kolaborasi sama Satu MUA paket ya? gitu, iya satu paket, tapi harganya tuh lebih murah dari harga yang Kia sewa pribadi gitu. Itu aja sih kelebihannya Kak ya. Kalau misalnya dari Kak Mera sendiri gimana? Jadi kelebihannya kalau misalnya kita dengan kerjasama seperti ini, kita akan kan saya sebagai MUA yang memang fokusnya ke makeup. Jadi kenapa tidak ada salahnya kan saya mengajak partner saya untuk bisa kerjasama dengan saya untuk menyewakan baju, sehingga pengantin yang saya pakai itu pengantin yang saya dandan itu dia memakai baju yang hasilnya tuh maksimal cantik, jadi looknya itu bagus gitu kan, tidak ada salahnya. Rezeki kita berbagi rezeki lah istilahnya di sini kan. Jadi ya gitu ya, Syeda Ralun misal lebih bagus nih kalau misalnya Syeda Ralun ambil yang satu paket ya Kak ya. Iya, walaupun tidak dengan satu orang karena itu lebih menguntungkan dan tentunya MUA dan fashion designernya lebih udah paham nih bajunya seperti apa, Warnanya ya. tipe make up-nya seperti apa gitu, dan harganya juga lebih murah ya Kak. Benar, ya? karena sudah sepaket. Iya, kan? bener banget. Apalagi sekarang carinya yang sudah sepaket, yang lebih murah ya Kak ya. Iya. Orang kan suka di situ terus gitu, nggak mau kesini kesana lagi kan. Jadi kita emang Nggak ada mau ribet paketnya, kadang iya, ya. nggak mau ribet. Oke. Nah Kak, kita ada penanya nih dari Kak Vika di Lamprit. Kak, gimana cara MUA dan fashion designernya menerapin protokol kesehatan selama pandemi sama kliennya nih Kak? Boleh mungkin dari Kak Kia dulu? Boleh. Kalau Kia dari segi masker ya, ada maskernya nanti include ke bajunya gitu. Oke, berarti sudah, banyak sekarang kita tengok kok maskernya udah cantik-cantik ya Kak ya. Kita pahitin gitu. Berarti itu khusus dikasih atau cuman satu paket? Sebenarnya pertama kita mau kasih satu paket kayak gitu kan. Cuman karena kita mikirnya masker itu kan nggak mungkin kita pakai untuk orang-orang lagi Ganti-ganti gitu ya, ganti-ganti kan nggak mungkin. Jadi kita beli gitu. Kalau masker beli, nggak include Baju. harga gitu, nggak beli kalau Jadi nanti masker. dikasih ke pengantin? Iya dikasih ya langsung jadi hak milik gitu. Wah. Nggak mungkin lah kita ya kasih gitu habis itu dia Ambil kita lagi. sewa gitu habis itu balikin lagi, nggak Karena mungkin lah. dipakai di mulu ya Kak? Iya. Wah, menguntungkan ya Syeda Ralun, jadi kenang-kenangan nih maskernya kayak masker untuk nikah ya. Cantik-cantik soalnya maskernya sekarang kita lihat, menambah aksesoris di wajah. Nah, kalau misalnya Kak Mera sendiri kan gimana cara nerapin protokol kesehatannya selama pandemi ini bagi klien Kakak? Kliennya ya. Jadi kalau ada klien yang datang, biasanya mereka untuk ke rumah ya, biasanya ke rumah, ke tempat saya, ke galeri saya untuk makeup. Jadi saya membatasi orang yang yang datang ya. Mungkin misalnya ada Biasanya pengantin datang satu, 5. pengantin ada satu. Jadi yang menemaninya cukuplah satu orang saja untuk membantu kan. Kemudian nanti mereka diwajibkan untuk bermasker, harus bersih. Kan sebelumnya juga saya tanya apa ada sakit, sebelumnya ada sakit nggak atau ada apa gejala-gejala. Jadi lebih membatasi orang untuk datang ke rumah. Terus dari sayanya sendiri pada saat pada saat makeup bekerja ya, itu saya harus wajib menggunakan masker ya. Kalau ada pun facial saya juga harus pakai masker, pun harus saya gandeng 2 ya kan. Kemudian tangan juga harus bersih, alat-alat makeup juga harus bersih seperti spons itu harus bersih ya kan. Kemudian brushnya harus saya cuci setiap udah pengantin, saya cuci gitu. Jadi tidak dipakai lagi untuk ke pengantin yang lain gitu, harus bersih ya. Wow, jadi benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya Kak Mera sama Kak Kia ini. Nah, kita juga ada penanya dari Dea di Lam Gugup ya Kak. Kak, kenapa sih ada sebagian MUA yang nggak maunya make upnya di galeri, nggak bisa datang ke rumah gitu? Kadang untuk make up nikah kan kita kadang ada yang jam 7, ada nggak sih Kak jam 7, jam 8 ya? Jam 8, iya untuk nikah. Jam 8 gitu kan. Ada Kadang sih. rumahnya jauh tapi harus ke rumah pengantinnya, sedangkan lebih dekat ke masjidnya. Itu kenapa sih Kak harus make upnya di galeri? Kenapa nggak bisa datang ke rumah? Ya mungkin itu kembali lagi kepada pribadi dari MUA itu ya. Mungkin dia lebih nyaman di makeup di galeri itu karena peralatan makeupnya itu aksesoris makeup seperti lampu, cahaya itu lebih lengkap. Lebih lengkap di galerinya.
Nah, kalau misalnya dia ke rumah pengantin itu bakal ribet, bawa ini, yang bawa standingnya, yang bawa lampu-lampu. Sekarang juga tidak hanya berpatok pada satu lampu, ada berapa macam lampu dia harus memakai untuk hasil foto yang bagus. Nah, makanya mungkin itu salah satu kenapa MUA itu mengharuskan untuk pengantinnya itu datang ke galeri, karena itu supaya dia enak, nyaman ya, nyaman. Kenyamanan MUA itu juga akan mempengaruhi juga untuk hasil makeupnya. Oke, jadi pun di galeri sudah ditata senyaman mungkin untuk pengantin ya. Terkadang mungkin kalau misalnya ke rumah pengantinnya mungkin harus cari colokan lagi. Benar, saya juga merasakan itu. Ini sudah habis waktu di situ, ya kan? Jadi itu kan, atau menyesuaikan posisi duduk, make up lagi ya. Benar. Jadi ya seperti itu ya Syed Daralun. Tentunya sebenarnya MUA ini tidak hanya melakukan sesuatu atau memberikan pelayanan jasa make upnya itu demi kepentingan MUA sendiri, itu enggak ya Syed Daralun. Jadi juga melihat kepentingan dan kenyamanan pengantinnya ya Kak ya. Makanya kenapa banyak MUA yang hanya bisa menerima make up datang ke galeri karena lebih kondusif, lebih banyak, lebih bisa terkontrol dan bisa memberikan kenyamanan yang lebih. Nah, itu juga menjadi menjadi balik lagi ke pengantinnya harus sanggup bangun pagi ya Kak ya. Iya, mau cantik seharian enggak gitu kan. Kita harus berkorban cantik dan itu. Harus ini ya, jangan diragukan lagi ya Syed Daralun, maupun harus jauh-jauh nih. Ingat lagi tujuannya Anda memilih MUA ini karena Anda percaya. Jadi walaupun jauh ya tidak apa-apa lah ya, karena untuk sehari ya Kak. Iya, sehari cuman bangun pagi-pagi. Bangun subuh ya kita bilang. Oke, nah kalau misalnya untuk fashion designer sendiri Kak, untuk baju yang disewa apakah bisa langsung kita ambil di hari itu atau mungkin bisa Kakak antarin ke rumah untuk bajunya? Kalau untuk antar nggak bisa janji gitu ya, karena Kia kan udah punya anak juga, nah gitu. Jadi kalau untuk pengambilannya tuh 1 hari sebelum hari H. Oke. Kalau misalnya misalnya ada pengantin nih yang nggak ngerti cara pasang bajunya atau cara pakai selendangnya, apakah Kakak juga turun tangan ketika hari acara untuk membantu pengantin atau seperti apa Kak? Biasanya itu ke MUA Kak ya. MUA emang langsung tahu gitu, iya. Nah, itu juga pentingnya ada kerjasama dan ambil sepaket ya Kak ya. Karena semuanya udah tahu, bajunya seperti ini, dikondisikan seperti ini, cocoknya seperti gimana untuk kliennya ya Kak ya. Wah, luar biasa sekali ya Syed Daralun. Dan kita masih akan banyak tanya-tanya nih ya Syed Daralun, dan Anda masih bisa bergabung bersama kita via WhatsApp atau telepon di 0811 689020. Jadi Syed Daralun jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.